Sobat Polri, jumpa lagi dengan saya AKP Novia Mesayu Aliza di SSDM Podcast, seru-seruan di Mabes. Sobat Polri, kali ini nih kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini kalau bekerja berada di sampingnya Bapak Presiden Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Kompol Muhammad Syarif. Kita langsung sambut aja. Bang Syarif, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana kesibukannya sekarang? Sibuk apa berarti, Bang? Lagi ya naik dinas, turun dinas, ya. ngantar anak sekolah, gitu di ya. rumah sama istri. Ini kesempatan yang luar biasa loh, Bang. Akhirnya bisa ketemu langsung sama Bang Syarif ya setelah sekian lama ya, Bang ya. Yes. Sekarang berarti lagi libur berapa lama, Bang, kalau lagi ini? Pas dinas tuh. Saya kebetulan ada 2 untuk asisten ajudan Pak Presiden. Yang pertama saya, yang kedua itu Kapten Matsoni. Jadi kita sudah bagi-bagi untuk naik dinas ataupun standby dinas. Saat ini masih dalam kurun waktu seminggu. Jadi seminggu mendampingi Pak Presiden, seminggu lagi kita diberikan waktu untuk standby ya. Berarti seminggu waktu off-nya ya, Bang ya. Di situ kira-kira. ngapain aja biasanya kegiatan ya, Bang? Kok saya lihat sih lari kayaknya, Bang ya. Tiap hari ya, Bang ya. Alhamdulillah sih saya masih pagi rutinitas olahraga. Ya mau pagi. Apapun itu ya, penting olahraga. Kita nyempatkan diri 30 menit ya untuk 30 menit. mengeluarkan keringat. Dan saya memang senangnya kardio. Lari, sepeda, yes. Dan kalau saat off dinas lebih banyak saya memang bersama keluarga, bersama istri, bersama anak, dan menyelesaikan tugas-tugas yang memang saat on duty belum sempat diselesaikan, ya kita selesaikan pada saat off dinas itu. Jadi PR masih banyak juga ya kan? Ya ada beberapa yang harus diselesaikan, gitu. yang harus dieksekusi dan nantinya harus di-report ke Pak Presiden. Iya. Tapi kalau saya lihat nih, Bang ya, di IG-nya Abang tuh kadang kalau misalnya ngepost sambil lari ada tulisan #setoran. Wih, mungkin bisa dijelaskan gitu untuk sobat Polri lainnya. Apa sih setoran itu gitu? Ya, #setoran itu muncul ketika memang saat itu saya lagi giat-giatnya berlari dan ada event yang dibuat oleh alumni SMA Taruna Nusantara. Kebetulan saya alumni SMA Taruna. Yeah. Jadi event itu mengumpulkan semua anggota angkatan yang berada di seluruh Indonesia. Dia melaksanakan olahraga lari dan dia menyetor. Jadi kalau habis lari dia setor gitu. Yes, ke aplikasi karena dulu kan ada Endomundo, Strava, ya kan. Nah, jadi dia menyetor larinya. Nah, seketika itu kita bikin hashtagnya setoran. Setoran gitu. Yes. Lari habis itu di store gitu. Nah, di store itu. Yeah. Nah, dapat. Saya sampaikan setoran ini bukan maksud dalam arti kata kita nyetor uang ya. Biasanya kan kita kalau ke bank kita setoran. Nah, tapi ini kita setoran dalam rangka investasi untuk kesehatan. Gitu. Meaningnya dapat banget ya. Meaningnya dapat banget. Keren banget. Jadi itu kayak ibaratnya kayak kompetisi juga ya. Dari situ kelihatan gak sih kayak siapa sih yang paling lebih sering nyetor lari gitu kan dalam minggu ini, per minggu atau per bulan kayak gitu kali ya. Waktu itu kita eventnya per bulan. Jadi selama 1 bulan itu semua anggota angkatan itu pada lari semuanya dan dia menyetor ke aplikasi itu. Udah terakhir akan dibuat seperti piala. Siapa yang paling banyak melakukan setoran. Nah, setelah event itu kita tetap menggelorakan tuh setoran itu karena kan baik kan, bagus. Akhirnya pada ngikut tuh teman-teman sipil lainnya setoran dan sebagainya. Wah, ini lumayan nih kita bikin gerakan kesehatan kan. Bagus juga. Bagus sih emang benar-benar. Gitu. Akhirnya pada banyak yang ikutan kan, pada hashtag setoran gitu kan. Tapi yang paling pertama saya yakin Abang ya. Iya kan? Udah lama sebenarnya. Cuman nggak digelorakan aja gitu. Iya. Yang paling pertama kan soalnya kalau saya lihat nih pace-nya itu sampai luar biasa sobat Polri. Kalau kita kan lari ya mungkin kalau saya sendiri kan ya 7
8 gitu kan. Kalau beliau ini sampai berapa bang? 4 ya? 4 mesnya ya? Ya itu kan semua butuh proses. Butuh proses ya. Iya. Gak mesti langsung cepet kan ya, pelan-pelan dulu lah. Oke, terus ketertarikan awalnya sama lari itu dari mana sih bang? Dulu memang saya hobi lari sih waktu zaman masih SMA. Lalu pernah ikut lomba lari juga. Lalu ketika pas masuk Akpol, fokus di pendidikan, sudah jarang ikut giat lari. Nah, ketika pada saat dinas malah bahkan hilang lari itu. Dan berat badan sempat naik juga. Makan juga banyak kan. Nah, makan juga ada banyak. Ada tamu, makan lagi. Waduh, makan terus kan. Makan terus. Nah, ketika pada saat masuk asisten ajudan presiden, saya lihat atmosfernya sangat mendukung untuk lari lagi. Ya, kita giatkan untuk lari lagi. Nggak mungkin ini ya atmosfernya itu dalam artian kayak gimana tuh coba. Mungkin bisa dijelaskan gitu kan. Kita bersinergi dengan teman-teman Pas Pampres dan Pas Pampres kan kelihatannya pada iya sih. Wah, berotot semuanya, segar-segar gitu sehat-sehat semuanya. Waduh, ini malu kita kalau kita nggak ikut. Akhirnya ya kita pelan-pelan ngikutin atmosfer itu kan. Iya. Itu jadi berpengaruh banget ya sama turunnya berat badan kayak bang ya. Terakhir saya ngeliat abang tuh soalnya nggak kayak gini gitu. Saat itu saya pernah berat badan saya mencapai 85. 85. Coba mungkin ada fotonya kan kita ya sempat melihat ya. Oh, ada fotonya. 85 di situ. Nah terus? Nah saat berat badan saya 85 ini dia bang ya? Nah ini itu, ya before after ya. Ini before tapi udah menjabat. Itu udah masuk jadi asisten ajudan presiden tuh. Waduh. Berat badan saya sekitar 85 ya, 80 something lah. Nah saya lihat waduh kayaknya kurang pantes ya gitu. Akhirnya saya belajar secara otodidak. Saya lihat YouTube cara mengecilkan badan tuh seperti apa. Akhirnya saya pelajari, oh ternyata ada defisit kalori, mengatur pola makan dan sebagainya. Ya alhamdulillah bisa menyesuaikan. Iya. Itu berapa lama prosesnya tuh bang? Sampai menjadi after yang tadi digambar foto tadi kan, perutnya tuh nggak ada, lemaknya nggak ada gitu. Ya kalau dari 85 ke 80 itu 85, berat. 85 ke 85 ke 80 itu berat. Jadi sekitar ada 2 bulanan lah. 2 bulan. Nah, tapi 2 bulan tuh cepet loh, itu nggak berasa. Itu kan cepet ya? Saya nggak tahu ya, saya ngerasa itu berat ya. Iya, berat. Setelah itu dari 80 ke 75 badan sudah mulai menyesuaikan. Ya maybe sekitar 1 bulanan. Nah, akhirnya kita menaikkan intensitas olahraga, pola makannya sudah terjaga, sampailah di berat badan stabil 67 68. Akhirnya di situ ya, mulai berasa lebih enak gitu lebih enak, lebih segar, lalu tidak ngantuk. Ya saya rasain olahraga pagi itu walaupun hanya sekedar 30 menit untuk beraktivitas juga fresh, lebih semangat. Kalau ada istilahnya tuh meningkatkan hormon endorfin ya. Itu. Iya. Saya juga sebenarnya hobi lari bang. Gitu. Oh gitu. Cuman abis lari makan. Gitu. Jadi kayaknya nggak ngaruh gitu, nggak ngefek. Kalorinya gitu. baru keluar. Habis itu masuk lagi tuh. Gitu kan ya, aduh benar-benar. Tapi intinya sih kalau dari yang abang ceritain itu ya, the key is konsistensi ya. Yes, itu benar. Terus-terusan ya gitu. Dalam seminggu harus pokoknya kan. Betul. Lanjut nih bang, mungkin bisa ceritain tentang diri abang gitu bang. Dulu sekolahnya di mana bang? Biar nanti sobat Polri pada tahu tuh. Apalagi kalau saya sempat ngeliat nih ya di pemberitaan ya ada ditulis katanya ditolak sana sini, kini menjadi pengawal Jokowi. Wih, di berita kayak gitu bang ada bang. Ada ya. Nah, 7 kali ditolak sana sini. Inilah sosok kompol Syarif ajudan Jokowi. Saya baru lihat itu beritanya. Ditolak di mana gitu bang? Ya dulu saya SMA Taruna Nusantara. Saya tahun 2009 lulus dan di tahun yang sama itu saya mencoba mendaftar di beberapa universitas dan saya juga mendaftar di matra lain ya waktu itu Akmil. Saya sempat daftar dari panitia daerah SMA Taruna, lalu saya sempat daftar dari Kodam Diponegoro dan saya sempat daftar Angkatan Laut. Nah, saya sempat daftar
Universitas Indonesia, saya sempat mendaftar ITB dan ITB, pernah mencoba bagus juga ya. Universitas luar negeri. Oh gitu. Dan alhamdulillah semuanya ditolak. Oke, tapi kan ada di balik itu kan. Yes. Ternyata Intinya apa yang saya sampaikan, kita masih muda ya, kita masih Iya sih. punya energi, kita masih punya visi. Patutnya ya kita tidak boleh patah semangat ya. Betul banget, betul banget. Saya mau Setuju nih. bercerita ketika pada saat saya daftar Akmil di panitia daerah SMATN, waktu itu saya gagal di kesehatan pertama. Kesehatan. Akhirnya saya memperbaiki di kesehatan pertama itu, saya daftar angkatan laut di panitia daerah SMATN juga. Kesehatan pertama saya lulus, tapi di psikotes saya gagal. Oke. Nah, akhirnya saya belajar lagi psikotes, saya daftar lagi Akmil di Kodam 4 di Penogoro. Saya dari Magelang saya berangkat ke Semarang. Akhirnya hasil kesehatan pertama lulus, psikotes saya lulus, jasmani saya lulus, kesehatan 2 saya gagal. Akhirnya saya balik lagi ke Magelang. Nah, saya akhirnya belajar kembali, saya memperbaiki sekiranya apa yang kurang. Dan di bulan Mei saat itu ada pendaftaran Akpol. Waktu itu saya nggak bilang sama ibu saya karena ibu saya kan kuat. Oke. Saya agak khawatir. Iya. Ibu saya kaget kan, Iya. saya daftar polisi. Tapi akhirnya saya tetap berangkat ke Semarang. Saya daftar. Alhamdulillah kesehatan pertama lulus, lalu psikotes lulus, jasmani lulus, kesehatan 2 yang tadinya saya gagal, alhamdulillah lulus. Juga, gitu kan. Akhirnya sampai ada pengamatan penampilan ya, matpil ya saat itu, lulus lagi, akhirnya diberangkatkan ke Akpol untuk mengikuti panitia pusat. Nah di situ saya baru telepon ibu saya. Bu, saya lulus nih gitu ya. Terus gimana ibu yang kayak, "Hah, kapan kamu daftar?" Lah iya itu. Saya cuma bilang ibu saya minta doa restu, saya daftar, saya bilang anggota, saya bilang gitu. Ibu Anggota saya mana? nggak beritahu. Nggak Ya juga. pokoknya saya bilang saya daftar, mohon doanya aja. Ketika pada saat dikirim ke panitia pusat, kaget ibu saya. Kamu daftar polisi ternyata. Akhirnya ibu saya baru berangkat ke Semarang. Semarang baru berangkat setelah Iya. itu. Akhirnya baru tahu, terus ya pastilah ya Iya. gitu kan seneng. Ya ampun, kapan ya kamu daftar kayak gitu ya. Itu banyak behind story-nya itu, Mbak. Nggak nyangka juga ya, tapi kan Nggak nyangka. dibalik gitu kegagalan gitu akhirnya kan ada wah ternyata. Dan Akhirnya memang gini ya. bukan mimpi saya jadi polisi. Bukan mimpi. Bukan mimpi saya jadi Mimpinya polisi. sebelumnya apa? Jadi tentara. Oh gitu. Ya. Nggak ada Ketika yang tahu. tahun 2006 itu bapak saya almarhum, saya masuk SMA Taruna. Ya, saya merasa sosok ibulah sebagai jadi panutan saya. Yang dimana ibu saya itu kan seorang korps wanita angkatan darat. Siap. Jadi masalah kedisiplinan, doktrinisasi dan sebagainya, ibu saya lah yang paling berperan di masa-masa itu. Dan saya ingin melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh ibu saya, seperti itu. Memang takdir kali ya Takdir, untuk kayak gitu Mbak. kan. Dan gak ada yang Takdir, tahu Mbak. akhirnya Nggak ada sekarang yang menjadi tahu. asisten ajudan Dan Bapak itu lebih Presiden. dari bukan Luar biasa mimpi sih. saya. Luar biasa sih itu sih gitu kan, bener luar biasa. Nah mungkin Bang bisa share juga ke kita untuk abang ini kan sejak 2016 ya kalau nggak salah Ya, ya, 2016. jadi asisten ADC Bapak kan ya. Gimana sih awal ceritanya Bang, mungkin bisa di share ke kami Ya. Bang. 2016 saya ingat itu bulan Februari. Saat itu saya baru nikah. Saya baru nikah. Saya belum merencanakan untuk berbulan madu. Ketika itu saya ditelepon dari SDM, saya diperintahkan untuk mengikuti tes asisten ajudan presiden. Nah, saya pulang karena saya nikah waktu itu di Semarang, saya pulang ke Jakarta dan langsung saya mengikuti tes tersebut. Dan waktu itu kalau tidak salah ada 8 atau 10 orang yang mengikuti tes dan kebetulan semua angkatan saya. Nah, tidak dijelaskan
mengenai apa itu asisten ajudan presiden, sehingga saya sempat googling. Saya sempat melihat apa ini asisten ajudan presiden, ternyata tidak muncul juga. Yang muncul hanya ajudan presiden. Yang dimana saat itu adalah Kapolri kita Pak Listio Sigit Prabowo. Nah, ya kita nggak tahu ya, namanya takdir rezeki. Akhirnya saya tetap melaksanakan tes itu dengan sebaik-baiknya, dan saya juga tidak terlalu berharap dalam artian ya kalau misal memang diterima bersyukur, kalaupun tidak diterima saya akan tetap melaksanakan tugas di Polsek ya, saat itu saya sebagai Kanit Reskrim. Di mana, di PMJ ya dulu ya? Di Polda Metro Jaya, di Polsek Kelapa II. Nah, tes sudah berlangsung, lalu diumumkan dari SDM, terpilihlah 2 orang mewakili dari Mabes Polri untuk mengikuti tes lanjutan di Setmil Pres. Saat itu sesmilnya itu adalah Pak Hadi Cahyanto yang sekarang Menko Polhukam. Nah, ketika kita ke Setmil Pres, ternyata di sana sudah ada 2 orang di masing-masing matra. Angkatan Darat 2 orang, Laut 2 orang, Udara 2 orang, dan Polri 2 orang. Dan salah satunya mungkin Mbak kenal Angkatan Darat itu Mayor Teddy Indra Wijaya. Yang viral terus ya. Nah, kita ikuti masih tes. di lock ya IG-nya, masih lock ya? Masih di lock. Masih di lock. Susah ya meski udah di ini ya. Susah. Lanjut. Nah, saya dari berdelapan ini ya kan disuruh ikut tes lagi, mulai dari awal psikotes, ada bahasa Inggris dan kesehatan dan lain sebagainya. Sampailah pada sekitar bulan Maret akhir kita dinyatakan sudah masuk pada tahap akhir. Kita dihadapkan ke Pak Jokowi. Jadi berdelapan dihadapkan ke Pak Jokowi. That is the first time saya bertemu dengan Presiden Jokowi, Mbak. Bahkan Presiden dulu, gimana sih? Jadi, rasanya masih deg-degan banget gak sih? Saya masih ingat beliau bertanya saat itu. Jadi ketemu, hormat, salaman, lalu dipersilakan duduk. Pak Sesmil, Pak Hadi waktu itu menjelaskan berikut adalah calon asisten ajudan. Lalu Bapak nanya satu persatu. Nama kamu siapa? Pangkat kamu apa? Jabatanmu apa? Itu saya ingat, dan satu persatu kita menjelaskan. Nah, setelah selesai semua menjelaskan, beliau sampaikan, baik, terima kasih, beberapa minggu ke depan nanti akan saya pilih siapa yang akan menjadi asisten ajudan saya. Beliau bilang gitu. Setelah kita kembali, nah kita kembali, kita bubar, saya balik ke Polsek ya melaksanakan tugas saya. Nggak ada kayak jenis magang dulu gitu sekalian gitu, nggak ada ya? Berarti sambil bener-bener nunggu. Iya bener. Deg-degan juga sih ya kayak gitu. Kita kembali, saya kembali ke Polsek, saya melaksanakan tugas saya seperti biasa. Yang tadi saya sampaikan, saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah memberikan apa yang bisa saya lakukan dalam tes itu, dan ya udah saya hanya bertawakal aja. Kalaupun diterima ya saya akan melaksanakan tugas dan sebagainya, kalaupun tidak terima ya saya akan melaksanakan tugas sebagai Polri. Iya, ya kan? betul. Setelah beberapa minggu, sekitar 3 minggu atau 4 minggu ya, berarti di bulan April, saya dapat telepon dari SDM. Kebetulan waktu itu yang telepon saya Bu Apri. Bu Apri kan dulu Kabagasus. Saya diperintahkan untuk membawa barang-barang keperluan pribadi, lalu baju dinas, dan perlengkapan, dan ditunggu di Istana Bogor di hari Minggu saat itu jam 9. Nah, saya langsung bergegas, saya ambil semua perlengkapan saya, baju saya dan semuanya sebagainya. Saya berangkat jam 7 dari Tangerang, sampai di Istana Bogor itu jam setengah 9-an. Lalu diperintahkan untuk ke pavilion. Jadi di Istana Bogor itu ada semacam pavilion. Kita diperintahkan untuk ke sana. Nah, ketika sampai sudah ada itu perwakilan dari masing-masing matra. Ada Mayor Teddy, lalu dari Angkatan Laut ada Bang Ado, lalu dari Angkatan Udara itu ada Bang Lukman. Dan teman saya yang satu lagi yang ikut di Setmil itu
tidak ada di tempat itu. Ya sudah, akhirnya kita menunggu kedatangan Pak Hadi. Pak Hadi datang, beliau sudah membawa tanda jabatan dengan tali ajudan. Nah, beliau kasih arahan ke kami. Saya ingat sekali itu beliau sampaikan, ya mulai dari sekarang, sambil menyerahkan tanda tali jabatan itu, mulai dari sekarang kalian sudah sah menjadi asisten ajudan presiden. Urusan masalah kedinasan kalian yang lama saya akan segera urus untuk penarikannya. Ya udah, kita mulai saat itu kita orientasi, kita di Istana Bogor, kita keliling ya, ditemani oleh pemandu, kita diberitahu nih ruangan-ruangannya dan sebagainya. Lalu keesokan harinya saat Presiden Jokowi ngantor di Istana Merdeka, kita ditunjukin ruangan-ruangannya, dan di situ kita berkenalan dengan ajudan presiden ya. Ada Pak Listio Sigit Prabowo, ada Pak Widi Prastiono, ada Pak Hersan, lalu ada Pak Tony Haryono. Sudah, setelah itu ya sudah mulai diberitahu tugasnya ini dan sebagainya, dan lanjut alhamdulillah sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi sebelumnya apakah udah ada pikiran untuk menjadi ajudan atau sama sekali enggak? Benar-benar out of nowhere? Out of nowhere, Mbak. Jadi ya tugas yang memang diberikan ke saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tuntas ya, kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kan kita ikut apa perintah Bapak ya, ikut perintah Pak Jokowi, apapun yang perintahkan beliau kita laksanakan, kita tuntaskan. Pertanyaannya nih, saya kan sebelum menjadi asisten ajudan kan, googling di mana-mana nggak nemu tugasnya apa. Ya. Sekarang tugasnya apa sih? Berarti biar kebayang gitu. Yes. Secara nomenklatur, Mbak. Jadi kita punya buku panduan tugas. Dulu ya tahun 2016 itu Permensesnek tahun nomor 12 tahun 2016 itu menjelaskan bahwasanya ajudan presiden bertugas sehari-hari untuk melayani presiden, baik dalam bidang pelayanan maupun administrasi. Nah, untuk asisten ajudan presiden itu membantu kelancaran daripada tugas ajudan presiden. Nah, seiring berjalannya waktu, saat Pak Listio Sigit Prabowo dan beliau ajudan lainnya dipromosikan tugas, ajudan itu sempat kosong. Dan kami asisten ajudan presiden itu sempat diberikan pelaksana tugas sebagai ajudan presiden mengisi kekosongan tersebut. Nah, sampai hingga berapa bulan setelah itu baru ajudan yang baru masuk ya Pak Joni Edisonisir yang sekarang Kapolda Papua Barat. Nah, tugasnya pada prinsipnya sama. Kita melayani Presiden Republik Indonesia agar kegiatan beliau nyaman dan lancar, seperti itu. Terus kalau misalnya tadi kan sempat diceritain juga ada berbagai matra juga ya di situ ya. Yang membedakan tugasnya apakah ada atau sama juga ya? Prinsipnya sama. Pak Presiden Pak Jokowi memberikan tugas ke kita sebagai ajudan maupun asisten ajudan presiden itu sama, tidak ada perbedaan. Jadi kalau misalkan saat kegiatan kita menghubungkan antara protokol dengan Pas Pampres ataupun kementerian, ya nanti saat ajudan yang selanjutnya masuk ya sama, tugasnya sama juga. Gitu. Terus gimana tuh Bang awal-awal menjabat menjadi asisten ajudan tuh Bang? Kalau saya sih mungkin kan kayak aduh harus ngapain nih ya, ada salah nggak ya nih gitu kan, apalagi bener banget tuh presiden gitu, aduh gimana ya gitu kan, itu bener banget. Saya lah dimarahin nggak, pasti kan ada rasa gitu, insecure-nya gitu kayak aduh gimana nih gitu. Ya gimana Mbak ya? Iya kan pasti gitu. Pangkat jauh pasti. Iya, Saya 2016 itu pangkat masih Ibtu. Ibaratnya saya ngomong sama Kapolres saja masih siap. Ini Presiden Republik Indonesia kan? Ya kan ngeri. Jadi levelingnya jauh sekali. Tapi pada akhirnya kan kita belajar
Betul. belajar bagaimana cara penyampaian yang baik, ya kan, bagaimana kita memanage apa yang perlu disampaikan ke Bapak. Oh kira-kira ini perlu disampaikan ke Bapak, oh ini tidak perlu disampaikan Bapak, kira-kira oh ini disampaikan mungkin ke Menteri Mensesnek, ataupun oh ini dikomunikasikan ke protokol dan lain sebagainya. Jadi memang fungsi tugas kita ajudan maupun asisten ajudan presiden itu membuat presiden agar nyaman dan lancar. Jadi kalau kita terlalu banyak memberikan masalah, ya kan, Mumet juga ya itu berarti kita tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah itu yang saya terutama banyak pelajari ya di asisten ajudan presiden ya. Akhirnya saya punya pengalaman yang menurut saya ya sangat berharga seperti itu. Yeah. Ya. Nah terus nih Bang, kalau saya lihat nih kan, Abang itu dapat ya chemistry-nya sama Bapak. Wah. Gimana sih caranya membangun chemistry itu gitu? saya nggak pernah ngeklaim ya. Saya nggak pernah ngeklaim gitu kan ya gitu. Apa ya? Bingung juga ya. Yang pastinya itu prinsipnya saya melaksanakan tugas yang diberikan dari beliau. Kita laksanakan tugas dengan tuntas, selesai. Ya kalau beliau happy ya kita happy juga, gitu kan. Beliau nyaman ya kita nyaman, beliau lancar ya kita senang juga gitu, Mbak. Gitu. Terus nih Bang, kan udah lumayan lama ya 2 periode ya nih Bang ya. Alhamdulillah. Menemani Bapak nih. Pasti ada suka dukanya dong menjadi asisten ajudan. Mungkin bisa di-share ke kita gitu. Ya. Yang banyak Pak. Pasti sih kalau bisa diceritain wah. Tapi yang lebih berkesan. pastinya saya melihat ikut Presiden Republik Indonesia nih ya, terutama figur Pak Joko Widodo ini. Ketika kita ke suatu daerah dimanapun ya, dimanapun saya melihat antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Dalam artian kecintaan masyarakat terhadap presiden itu luar biasa. Bahkan ada yang mungkin sampai menangis, ada yang sampai terharu, ada yang mohon maaf ya sampai sujud di depan Bapak, ada yang cium tangan, genggam tangan Bapak tuh sampai kenceng, ada yang sampai mau meluk Bapak. Dan berbagai lah macam-macam Pak. Saya lihatnya antusias masyarakat luar biasa. Lalu Pak Jokowi terutama ini melihat permasalahan yang ada di masyarakat tuh beliau sangat-sangat care, perhatian. Bahkan ada seseorang yang katakanlah melaporkan ke beliau dan kita mencatat Mbak permasalahannya apa, dan ketika pada saat di mobil bahkan sampai kantor nanti beliau nanya itu yang kemarin gimana, sudah diselesaikan belum. Dan itu harus jelas itu ya. Harus jelas dalam artian kalaupun memang bisa diselesaikan, kalaupun memang tidak bisa diselesaikan, rakyatnya harus dijelaskan permasalahannya karena seperti ini. Jadi yang tadi saya bilang mengerjakan tugas itu sampai tuntas gitu. Karena pasti Bapak bakal nanya lagi ya, ini sampai mana. Betul banget Mbak. Betul banget. Saya juga menarik nih kalau misalnya ngelihat IG-nya Abang nih ya. Ada di satu momen, coba lihatin Mas, yang fotonya beliau. Nah, yang ini, ya betul. Nah, yang ini nih. Ini ceritanya gimana tuh Bang? Lagi menandatangani apa itu? Ini lagi di mana nih posisinya nih Bang? Di Bali. Di Bali nih. Di Bali. Yang ini saya ceritakan Mbak. Jadi saking antusiasnya masyarakat itu Bapak yang digambar itu beliau membawa foto Pak Jokowi. Lalu dari jauh itu beliau angkat foto Pak Jokowi sama spidol. Pak, tanda tangan Pak, tanda tangan. Nah itu crowded sekali Mbak. Jadi sangat sempit ya. Lorong berjalannya presiden itu sangat sempit sekali. Dan kebetulan Bapak menghampiri yang bersangkutan, Bapak pegang fotonya. Dan spidol itu Bapak mau tanda tangan. Nah saya langsung instantly
saya membungkukkan badan saya, Pak, di punggung saya aja, Pak. Nah, akhirnya Bapak taruh foto itu di punggung saya, tanda tangan di situ. Nah, saya nggak tahu itu foto ternyata dijepret oleh Biro Pers Media dan disebarkan. Dan ketika itu orang seperti kolase membandingkan gitu ya, ya. Terjadi pada saat zaman Pak Harto. Oh, sempat ada dulu. Yes, dan ada terjadi saat zaman Pak SBY. Oh, ternyata itu pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Ya gitu. ampun. Ini menarik banget ya. Iya. Kita kan ya ampun, ternyata udah pernah terjadi Pernah terjadi rupanya. 2 kali ya bahkan ya zamannya Pak Soeharto zaman Pak Soeharto sama dan Pak zaman SBY, Pak SBY ya. waktu itu. Keren banget sih. Bisa kayak gitu ya. Iya. Emang bener juga mau pakai apa? Mau pakai apa? Badan, kan? Nggak ada, dan itu kita di lapangan. Kan. Bapak kalau misal tanda tangan itu kan harus bagus ya. Iya. Nah, biar tanda tangan bagus, udah Pak di punggung saya aja, Pak. Akhirnya saya menggugurkan Bapak tanda tangan di situ. Ternyata viral akhirnya ya. Banyak yang viral sih Bang. Saya lihat nih postingan Abang tuh kan. Sebenarnya bahkan jarang lihat berita loh saya. Oh gitu ya. Soalnya sempet gitu kan ngelihat, apalagi yang pas waktu 17 Agustusan ya. Ya, 17 yang Agustusan. Paling pertama tuh yang pakai baju ini Ajar Dayak. Dayak. Iya. Baju Dayak yang sempet dapet sepeda, iya enggak sih? Iya. Ya, yang ini. Betul. Ini. Nah, itu gimana tuh? Dan waktu itu Istana 2000 berapa sih? 16 ya? 16 17? 2017 ya? Kalau tidak salah. Dan Istana itu pertama kalinya melangsungkan acara HUT proklamasi. Semua peserta dipersilakan menggunakan baju adat. Oh gitu. Betul. Kenapa kepikirannya pakai baju? Kebetulan saya orang Kalimantan Barat. Oh iya ya, Kalbar ya. Dan orang Kalimantan Barat itu kan rata-rata dari Dayak dan Melayu. Saya kebetulan orang Melayu. Oh, kelahiran Pontianak ya Bang ya. Tapi saya punya banyak teman dari Dayak. Nah, akhirnya saya minta waktu itu dari tim busana, saya bilang saya pakai baju adat Dayak. Nah, saya lihat, bagus juga ya, saya bilang ya. Saya bilang ya nggak apa-apa lah, yang penting kan baju adat, saya bilang gitu. Iya. Akhirnya saya pakailah baju adat Dayak itu pada saat 17-an. Pas ketemu bapak lihat, bagus juga baju murid. Siapa baju adat Dayak, Pak, saya bilang gitu. Nah, saya sambil ngawal itu. Saya sambil ngawal bapak, orang-orang pada lihat. Karena kan itu kan pertama kali. Benar. Jadi mungkin orang mengiranya baju adatnya yang formal ya. Oh iya, baju benar. yang lengan panjang, mungkin teluk belanga, batikan, songket dan sebagainya. Jadi iya benar-benar kayak formal. Nah saya pakai baju adat Dayak nih kan. Gak pakai sendal lagi ya. Gak pakai sendal. Sepatu malahan gak pakai kan. Gak pakai sendal nih. Iya. Jadi saya ngawal ke depan, nginjak aspal. Waduh. Panas-panasan ya kan. Iya, itu siang bolong kan ya. Siang bolong. Saat pengumuman busana adat terbaik itu dari tim kan memberikan kertas ya. Kertas itu dilipat, berikan ke saya, Mas Arif, kasihin ke Bapak. Itu nominasi busana adat terbaik 17 Agustusan untuk ini. Oh ya, saya berikan ke Bapak. Saya nggak buka, saya berikan ke Bapak. Nah, tiba-tiba panitia ngomong, Mas Arif, itu kertasnya tuh di dalam. Ya kertas aja, kertas kecil biasa aja, kertas kecil. Jadi mungkin timnya melakukan screening ya ke berbagai peserta itu ya. Saya nggak tahu, saya nggak paham lah itu. Kenapa ngasihnya? Oh iya kan ajudan ya bareng ya gitu kan ya. Tapi dia mimik mukanya mah nggak kelihatan Bang. Nggak kelihatan, saya nggak tahu persis. Nah, akhirnya Bapak baca. Ya kan, habis itu panitia bilang, Mas Arif persiapan Mas di bawah. Ngapain Mas Arif gitu? nanti nerima sepeda. Loh kok saya bilang gitu. Itu yang kertas yang diberikan Mas Arif itu ada nama Mas Arif. Loh saya bilang. Ya udah akhirnya saya turun ke bawah kan, saya wah masa sih ya sih. Benar ternyata Bapak ngomong. Ya busana adat terbaik. Nah ini asisten ajudan saya. Dengan baju adat Dayak. Waduh saya langsung ke tengah. Wah itu udah heboh semua tuh. Nah setelah itu kita ke atas, beri selamat oleh Pak Presiden. Setelah itu
nerima sepeda kan. Habis itu saya saking mungkin senengnya ya, saya bilang ya udah saya bawa aja langsung sepedanya. Oh, iya, tadi langsung saya pakai bawa. Oh ini dia Bang ya, pas dipanggil itu ya. Iya, ini pasti Ini ya? panggil. Aduh. Terus langsung dibawa sepedanya Langsung gitu. saya bawa sepedanya itu. Terus yang lain gimana tuh? Ketawain dong. Ya. Oh, itu saya lihat di senyumnya. saya lihat di tribun itu kan, saya sambil lihat di tribun kanan itu, oh itu pada ketawa semuanya. Iya sih. Berapa sih pemenangnya di situ Bang? Ada 5. Oh, 5. Ada 5. Salah satunya saya. Tapi itu yang paling terbaik ya. Bener-bener bukan ini out of the box lagi, jumping from the box gitu kan. Pertama-tama langsung ya. Ya maksimal dong menyesuaikan gitu. Pak Presiden kan. Oh, Pak gitu. Presiden kan berpikirnya selalu out of the box. Oh iya, langsung jumping. Terus tahun berikutnya lagi ya itu yang pakai baju Papua ya, ada Papua Ya, tadi ya. tahun berikutnya saya pakai adat Papua. Ya lihatin lah sih tadi ya. Nah ini juga Ya. agak lain ya tampilannya ya. Agak lain ya tampilannya ya ini ya. Cuman ini sampai kayaknya orang juga nggak bakal ngira ini Bang Syarif ya. Oh iya. Heeh. Ada sempat wartawan tuh sempat kaget. Ini Mas Syarif tuh ternyata. Ngapain Karena kan saya ya? pakai Iya. ini kan. Iya. Make up Make up kan. gitu Iya. kan. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ngapain nih? Ini orang berkostum ada di belakangnya Pak Presiden gitu kali ya. Padahal nggak nyangka semua. Bajunya kan simple. Iya. Nggak makanya. ribet. Menang best kostum lagi Bang ini Bang? Enggak. Oh enggak. Enggak. Saya kira menang. Saya udah gitu. nitip, pokoknya nggak ada best kostum lagi ya. Oh gitu. Gitu ya 2018. Cukup sekali aja. 2019 ya. Itu Abang kenapa kepikiran Papua saat itu Bang? Ya pastinya Pak Presiden sangat cinta sekali Mbak dengan Papua. Dan teman-teman kita yang di Papua ini juga sangat cinta dengan Pak Presiden. Nah, saya ingin menunjukkan bahwasanya Papua itu adalah kita di tahun itu. Dan saat itu kan Pak Presiden banyak sekali program-program untuk Papua ya Mbak. Benar. Ada Jalan Trans Papua, ada BBM satu harga gitu. Nah, saya ingin menunjukkan bahwasanya ini loh, kita nih adalah Papua itu adalah kita gitu. Iya. Message-nya gitu Kak. Iya, kira-kira. siap. Emang scary itu ya Bapak ya, karena sempat saya juga kunjungan ke Papua dan Papua Barat sih saat itu kan ya. Dan emang warga sana sih mengakui semenjak Bapak ini ya harga BBM jadi lebih masuk akal gitu, Betul. reasonable kayak gitu kan. Dari Emang scary harga itu. BBM itu kan turun-temurunnya kan nanti kan ke harga sembako, Yang lainnya, betul. harga bahan baku dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu suatu terobosan yang sangat luar biasa Mbak untuk masyarakat Papua. Bener pasti sih kayak gitu. Kalau saya juga sering ngeliat ya, ini kan Bapak nih sering bagi sembako gitu ya Bang ya. Itu mungkin bisa diceritain gak sih Bang awalnya kayak gimana gitu. Abang pasti dong pertama kali gitu kan, aduh saya kasih ke mana ya gitu kan, sembakonya nih ya kayak gitu. Bisa gak Bang? Nah, awal mulanya gitu kan. Sebutan sembako itu sebenarnya di kita, di Bapak, itu adalah oleh-oleh Mbak. Oleh-oleh. Ya. Jadi itu adalah oleh-oleh yang diberikan oleh Presiden kepada masyarakat. Dan kebetulan kita lihat ada masyarakat yang membutuhkan, itu beliau memberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Jadi beliau melihat dari jauh ada ibu-ibu ya yang beliau lihat sekiranya kira-kira nih ibunya membutuhkan. Nah, beliau pasti perintahkan berikan ke ibu itu. Gitu. Jadi emang bener spontan gitu Jadi aja kira-kira. benar-benar hasil screeningnya dari beliau. Seriusan Bang? Yes. Oh, gitu. Iya, kita tidak boleh. Jadi nggak memberi ngasal nggak berapa. boleh. Nggak boleh. Saya kira tuh kayak ada, yaudah 200 misalnya kan. Bapak kan emang hobinya kan belusukan gitu kan ya. Kalau kita dengar semenjak dia jadi ini kan di Jakarta kan, belusukan kemana-mana belusukan gitu kan. Dan pasti kayak ada oleh-oleh tadi bilang kayak gitu kan. Kira emang udah dialokasikan. Oke deh untuk wilayah ini 200 untuk orang ini misalnya kayak gitu kan. Ternyata enggak ya screeningnya Bapak ya. Sudah dialokasikan sekian ratus untuk wilayah ini. Tapi ketika pemberian itu memang harus dari perintah beliau. Jadi beliau sendiri yang memerintahkan kita berikan ke ibu itu, berikan ke bapak itu, berikan ke orang itu. Jadi memang beliau yang langsung memberikan. Dan message-nya harus kita sampaikan
pada masyarakat itu. Bapak oleh-olehnya Betul. kayak gitu ya. Gitu. Saya merinding loh, kayak ada ini ya, Oh. kayak six sense gitu ya. Kayak Saya ibu ini ceritakan aja Mbak membutuhkan. merinding kan, Iya. apalagi yang merasakan. Iya kayak bener deh, kayak kok bisa gitu ya, emang Iya. lagi membutuhkan ibu itu. Betul. Gitu kan. Kadang kita nggak tahu ya apakah orang ini bermasalah atau enggak gitu kan, Iya. membutuhkan atau enggak, tapi Bapak dari sepintas, apalagi kan pasti banyak ya kalau kunjungan ke wilayah itu. Betul. Terus pastilah banyak yang ngerumunin, kayak Banyak. tadi foto aja kan banyak Banyak. banget kan, tapi Bapak udah bisa tahu, itu hebat Betul. banget sih, dan kemampuan itu mungkin Betul Mbak. sangatlah Itu unpredictable. di luar Nalar ya. dari manusia itu. Oh iya bener. Terus balik lagi nih ke Bapak kan, ya Bang kan udah bareng sama beliau lama ya, 2 periode ini ya Bang ya. Alhamdulillah. Makanan kesukaan beliau apa sih Bang? Ya beliau Nggak tentu ya? nggak yang ribet Mbak ya. Nggak ribet. Kalau rebusan yang pasti beliau senang. Beliau senang minum jahe, serai. Nah kalau makan siang itu beliau paling senang nasi padang. Masa sih nasi padang? Oh iya. Saya kira kayak ini, kayak apa, nasi uduk Oh, atau enggak apa nasi namanya, padang. pecel gitu Nasi kan, karena padang. ini. Nasi padang, dan nasi padangnya padang. harus diremes. Nggak boleh dipisah-pisah. Oh. Nggak boleh. Jadi benar-benar seperti kita makan. Aha. Jadi harus diremes. Jadi beliau yang buka sendiri itu. Oh. Terus saya kira Packaging tuh nasi ya karena ini ya presidenan kan, jadi ada yang kayak oke ini garpu gitu. Oh, Enggak ya? No. Ya karena emang ini lebih enakan makan dari Yes. ini ya, langsung Lebih di enak kan? tangan. Lebih Iya enak bener. kan? Iya sih. Heeh. Bener. Iya. Oh nasi padang. Nasi Jadi padang. saya baru tahu loh Nasi ini. padang. Simple dan cepet kan. Dan ya kita tahu nasi padang tersedia di mana-mana ya. Mau di kota manapun ada ya nasi padang. Nah, itu. Tapi kayaknya Bapak ini jaga kesehatan juga ya kayaknya. Maksudnya kayak seneng olahraga juga gitu ya kalau dilihat tuh. Hampir setiap minggu kalau di Istana Bogor beliau pasti sepedaan. Oh. Nah kalau beliau di Jakarta ada waktu hari Minggu beliau Car Free Day. Dari Iya, Istana iya. ke HI, HI. nanti balik lagi ke Istana. Oke. Gitu. Emang hobinya ini ya jalan. Beliau hobi olahraga dan memang fisik beliau juga baik ya, saya katakan. Hampir tidak pernah sakit. Dan beliau memang benar-benar menjaga kesehatan beliau. Kalau tips yang mungkin ya bisa di-share juga tips dari kesehatan beliau ya. Kan kita kan nggak tahu ya. Kalau ngomong sama beliau kayak nggak mungkin juga beliau podcast ini. Mungkin soon ya gitu kan. Yang bisa kita ambil gitu dari Abang gitu ya. Harus ngapain sih kita gitu biar sehat kayak beliau. Yang saya pelajari ya, saya juga tidak berani mengklaim ya. Iya. Saya pelajari dari beliau, artinya saya melihat dari beliau keseharian. Beliau itu tidak pernah memendam suatu permasalahan. Artinya ketika itu ada masalah ya segera diselesaikan. Jangan terlalu lama dipendam. Nah, menurut saya itu sangat benar. Artinya ketika kita ada suatu permasalahan, kalau kita pendem, akhirnya merubah secara psikis kita. Betul. Karena kalau sudah secara psikis, itu akan mengaruhi secara fisik kita. Nah, dan itu yang saya pelajari dari beliau. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita ingin fisik secara sehat, menurut saya harus mulai dari dalam dulu nih. Iya, secara benar. psikis kita dulu nih. Iya, betul. Ya kan? There is no health without mental health. Ya, that's Asik. it. That's it, Mbak. That's it. That's Iya, it, Mbak. benar ya. Dan emang kalau misalnya ngeliat beliau itu emang adem banget ya kayaknya ya, kayak yo, gak Betul. apa-apa. Iya, kayak gitu ya emang ya. Hampir there's nothing matters, Mbak ya. Oke. Pengendalian emosinya kayaknya juga ini banget ya, beliau tuh kayak Beliau punya Santun. tingkat kesabaran Yang luar biasa ya? luar biasa, Mbak. Kalau menurut saya itu yang pelajaran yang menurut saya harus saya pelajari juga. iya. Karena kadang-kadang kita anak muda ya. Iya. Kadang-kadang Apa sih ini? pengen ngebu-ngebu nih. Apa sih? Harusnya nggak kayak gini. Nah. Ya. Kalau mungkin beliau ngadepinnya, yowes, rapopo gitu ya. Ya, itu Mbak bisa lihat sendiri. Iya, makanya kalau dari gitu kan, kayaknya Bapak ini emang pengendalian emosinya sangat ini kan. Iya. Bagus, akhirnya berimplikasinya ya Iya. sehat juga. Betul. Berarti kesehatan mental emang paling utama ya. Paling utama. Oh ya. Paling utama. Itu basic dari kesehatan secara fisik kita. Beliau itu
penyayang ya. Penyayang tuh dalam arti kata di Istana Bogor itu kan ada rusa. Iya. Nah, rusa itu banyak sekali Mbak di Istana Bogor. Di golf cart beliau itu kita selalu sediakan makanan rusa. Jadi kalau beliau naik golf cart keliling Istana Bogor, beliau pasti beri makan rusa. Oh iya, kayak saya sempet ngeliat deh itu Beliau beri sama makan rusa. cucunya kan, sama Yes. Janetes kan. That's it. Nah, beliau beri makan rusa, lalu ada kambing. Nah, itu beliau lihat muter, beri makan kambing. Dulu di kolam ada ikan, nah, beliau kasih makan ikan. Gitu. Nah, dan lebih spesialnya Mbak, ketika pada saat rusa itu tahu presiden itu sedang menggunakan golf cart dan makanan itu habis, rusa itu Tunggu. nungguin, Oh, ngikut, ya ampun. ngikut Lucu banget ngikut. terus. Karena udah kebiasaan kali ya. Karena mungkin gitu udah kan. kebiasaan. Iya. Jadi rusa itu tahu, mana yang baik sama saya tahu. Oh iyalah. Secara Habis itu naluri kita pasti udah siap-siap itu. Makanan rusa habis, kita siapin lagi. Langsung Nah, naruh Bapak lagi. Ngasih lagi gitu. Itu tiap pagi. Tiap pagi. pagi pasti beliau ngasih makan rusa. Jadi rusa itu udah berjejer di depan Setiap dan ada di sudah sana tahu. Ya. Karena kalau presiden ada, Pak Jokowi ada, pasti mereka diberi Dikasih makan gitu kan. Dia happy di sana kan. Ini menarik ya kayak gitu ya. Itu ya, kebiasaan tiap hari. menurut saya ya penyayang ya. Karena kan makhluk hidup itu nggak hanya manusia aja, ada hewan, ada tumbuhan, gitu. Tadi itu Bang, dari segi makanan berarti beliau nggak ada pantangan ya? Dia kayak, biar sehat nih saya harus jadi vegetarian kayak gitu, atau mengurangi makan Saya apa katakan gitu. hampir tidak ada pantangan. Tapi ya kita pasti secara dari staff pasti mempersiapkan yang ya makanan organik yang lah, ya, organik gitu ya kan. yang benar-benar dimasak. Gitu. Ya ampun, saya nggak tahu sih. Saya kira kayak yang benar-benar proper. Tadi aja sih yang nasi padang gitu aja saya nggak tahu gitu sampai saya kira kan bener-bener yang kayak istana tuh kan. Table manners-nya gimana gitu. Enggak. Tapi emang bener nikmat, lebih pakai Emang tangan lebih nikmat. sih mana-mana Emang ya. lebih nikmat. Terus kalau misalnya ke wilayah gitu Bang, belusukan juga beliau ada ini nggak sih kayak tempat? Nah, kita setiap kali ke tempat makan itu pasti kita mencari tempat makan yang representatif ya tentunya. Lalu tempat makan yang belum pernah dikunjungi. Jadi katakan ke kota A, udah pernah nih makan di sini. Nah nanti ke kota A lagi kita coba tempat makan lain. Oh jadi emang iya seneng kuliner kali ya Bapak ya? Kita coba tempat makan lain. Jadi beliau memang seneng menaikkan UMKM lokal itu Mbak. Gitu. Keren, jadi kalau udah datang ke situ ya nanti ke tempat yang lain, nanti biar UMKM maju, ini maju juga. Kan senang juga Mbak. Restoran pernah didatangi oleh presiden. Waduh, senangnya minta ampun kan. Iya. Wilayah gitu ya. Iya. Jadi emang nggak pilih tempat apa nggak gitu pilih kan. Tempat. Dan makanannya juga pasti makanan yang disediakan di restoran itu. Gitu. Ya kalau masalah rasa ya kita nggak tahu ya, Bapak yang menilai ya. Bapak ya. Tapi kalau lihat dari kebiasaannya seperti itu. Ada momen yang mengharukan nggak sih Bang selama dinas mendampingi Bapak yang pernah Abang rasakan gitu? Oke. Pernah. Saya pernah hampir netes ya air mata saya. Ketika saat itu kita berada di Talaut. Talaut itu ujung utaranya Indonesia, itu masuk di provinsi Sulawesi Utara, dan itu juga terjadi ya di daerah Indonesia Timur, di daerah Papua, yang dimana mungkin tidak terlalu terjamah ya oleh pejabat dalam arti pejabat mungkin jarang pernah ke sana. Dan ketika itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan itu membuat hati saya sangat-sangat bergetar ya. Presiden bisa sampai ke sana. Presiden mengadakan acara, bertemu dengan masyarakat, dan
didahulukan dengan lagu Indonesia Indonesia Raya dan diikuti oleh masyarakat lainnya, ada anak-anak kecil, ada SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang ibu-ibu, ya kan. Lalu di situ presiden bercengkrama. Dulu kan masih ingat sebutkan nama 5 ikan. Oh iya. Iya. Itu. Jadi selalu panggil siswanya, coba kamu sebutkan nama 5 ikan. Lalu sebutkan Pancasila. Lalu dengar lantang anak SD-nya ataupun siswanya, Pancasila. Ternyata hafal. Nah, di situ saya ternyata di ujung-ujung Indonesia itu ternyata masih ada cintanya terhadap Indonesia. Iya. Dan kita benar-benar nyanyi lagu Indonesia Raya di situ, Mbak. Iya sih, benar ya. Di situ saya bersyukur rasa, pasti iya, ya kita ya. saya rasa bersyukur, saya merasa sangat-sangat happy, bangga, gembira ya. Saya ikut berpartisipasi menjadi momen saksi ya gitu kan, di momen-momen seperti ini gitu, benar-benar itu selalu membuat saya terharu gitu. Kapan lagi di benar-benar di Indonesia di banget Indonesia, gitu kan, di yang Wamena, jarang. di Yohokimo, di daerah-daerah yang ya jarang terjamah lah bahasanya. Emang target beliau gitu ya berarti ya, emang Iya. ke wilayah-wilayah yang jarang dijamai oleh ya, pimpinan. Dan kita Pak Presiden sekarang mengusahakan beberapa kabupaten atau kota yang belum dikunjungi beliau akan berkunjung ke sana sampai nanti batas pelantikan beliau. Iya. Terharu juga lah saya, kayak bener-bener scare itu ya sama masyarakat Indonesia ya, nggak hanya wilayah Jawa aja mungkin, tapi bener-bener yang di ujung Indonesia pun seperti itu. Bang. Baik, untuk selanjutnya nih Bang, aduh terharu nih. Nah, untuk ini nih kan, kalau misalnya tadi kan ada kuis-kuis nih untuk anak-anak kan ya di situ Bang. Biasa suka dikasih sepeda ya Bang. Kenapa sih dikasihnya sepeda? Apakah ada makna di balik itu Bang? Yang pasti sepeda berfungsi sebagai transportasi ya. Dan kita tahu sepeda itu juga bisa digunakan untuk olahraga ya. Dan sepeda itu ramah lingkungan ya. Jadi sepeda itu banyak bermanfaat, Mbak. Jadi bagi katakan anak SD, SMP, SMA mungkin untuk pergi sekolah ya kan. Lalu bagi ibu-ibu ya mungkin pergi ke pasar ataupun pergi ke suatu tempat, yang mungkin untuk bapak-bapak untuk bekerja ya kan, dan ramah lingkungan dan membuat sehat yang pastinya. Itu, ya benar. Nah, dan lagi-lagi bapak selalu bilang sepeda itu sangat mahal. Tahu nggak kenapa? Karena bikin kita sehat? Karena di sepedanya itu ada tulisan hadiah Presiden Jokowi. Itu yang bikin mahal. Dan itu bapak selalu bilang. Oh gitu. Oh iya sih. Berarti abang udah punya ya kalau kayak gitu. Saya ya? ada satu. Mau deh kapan-kapan. Iya itu kayak benar-benar nggak ternilai ya sih. Iya. Oh ada ya tulisannya ya. Ada tulisannya itu. Iya. That's why. Presiden Jokowi. Oh my god. Bener-bener nggak tahu sih itu. Oh iya. Make sense. Iya, make sense. Bang, ada lagi nih. Kalau misalnya mungkin abang pernah kepikiran nggak sih pesan dari beliau yang sampai sekarang abang nggak bisa lupa gitu. Tadi kan mungkin pengalaman kali ya gitu kan. Kalau sekarang pesan gitu yang disampaikan oleh beliau yang sampai sekarang terpatri gitu. Buat abang. Saya selalu melihat dari teladan beliau ya. Jadi apa yang beliau implementasikan, apa yang beliau lakukan, menurut saya itu udah pesan secara menyeluruh. Kalau pesan secara pribadi memang tidak pernah. Dalam arti kata beliau itu selalu memberikan contoh ataupun example secara real dan yang bisa kita langsung pelajari, yang membuat saya pun ternyata seperti ini gitu. Beliau punya keberanian, beliau punya tekad yang kuat, dan beliau sang eksekutor. Dalam arti kebijakan beliau itu menurut saya sangat tepat ya, cepat dan tepat. Artinya juga tidak terburu-buru,
beliau pernah menyampaikan ke saya, jangan gerusa-gerusu, ya. Artinya kita dalam keseharian pun ya kita tidak boleh gerusa-gerusu dalam menentukan kebijakan, dalam menentukan keputusan, dalam melakukan suatu hal, ya seiwalnya ya jangan terburu-buru. Kita harus cermat dulu mempelajari permasalahan itu. Nah, saya mempelajari itu dari keseharian beliau sampai sekarang. Iya. Banyak sekali. Bener. Banyak sekali Iya, pengalamannya. Pantes sekarang kayak bicaranya lebih santai. Iya kan, lebih santai. Iya ya, benar. Benar emang itu ya beliau ya. Bang, terus kalau kami lihat nih Bang ya, di medsosnya Bang ini lumayan loh. Followersnya 200.000 loh Bang. Waduh. Banyak Saya loh ini. nggak pernah berharap juga banyak followers. Salah satu keuntungan dekat sama orang nomor 1 ya. Fansnya banyak kan. Terus kalau Bang Syarif ini yang manage itu ada ininya nggak sih? Atau Bang Syarif sendiri yang Gak, saya hanya buat pribadi. Pribadi ya. Saya sama istri ya. Jadi ya buat ini aja, buat mengisi kekosongan aja. Iya. Tapi kan emang sarana penting nih untuk branding gitu kan, untuk yang Ya. medsos ya. Apalagi abang nih kan, wih. Tapi ya asisten, ajudan, buat branding buat presiden. apa? Ya kan. Tapi Saya- kalau untuk ajudan itu sendiri bang, ada nggak sih batasan yang bisa dipublish atau tidak gitu? Mungkin ada aturannya. ya yang pasti kan kita sebagai anggota Polri ya, kita harus nunjukin bagaimana memanage sosial media dengan baik, ya kan, karena publik tahu kita adalah seorang anggota Polri. Iya. Dan saya sendiri sebagai asisten ajudan presiden, saya juga harus memberikan asupan sosial media ke publik ya yang baik dan tidak menyalahi aturan dan jangan offside juga. Iya benar. Nah, karena kan nanti akan mempengaruhi ya, mempengaruhi dan lain-lain gitu. Yang saya pelajari penggunaan sosial media ya harus kita lakukan dengan baik, harus kita kelola dengan baik. Karena kan masyarakat melihat kita ini kan ya sebagai anggota Polri dan saya sebagai asisten ajudan presiden gitu. Iya sih, ya bang. Saya juga penasaran sih bang, ini kan emang waktu untuk presiden ibaratnya kan yang paling pertama tuh presiden gitu. Gimana sih cara bagi waktu abang dengan keluarga kayak gitu bang? Kayak waktu keluarga kayaknya lebih sedikit gitu sekarang ini ya bang ya. Ya yang tadi kan saya bilang saat saya off dinas, saat saya standby, saya masih menyelesaikan tugas-tugas yang memang diberikan oleh Bapak. Mungkin tidak terselesaikan pada saat on duty ya, saya gunakan waktu standby saya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan posisi standby itu kita siap kapanpun dipanggil beliau dimanapun ya kita siap hadir. Nah cuman hanya bedanya kalau on duty kita nempel ke Bapak, saat off duty kita di rumah nih bersama keluarga, bersama istri dan anak. Nah saya memanfaatkan waktu itu untuk ya sama istri, ya mungkin ngajak makan keluar sama anak, ngajak ke tempat-tempat baru, ya kan, dan banyak hal lain ya, contoh umpamakan kayak silaturahmi ke tempat senior, saya bertemu dengan kerabat kerja, rekan kerja dan sebagainya. Ya kita sisipkan lah waktu-waktu itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lah. Quality gitu. time sama Kita kembali lagi lah ke keluarga gitu. Bang. Bang mungkin ada nggak sih tips untuk junior abang gitu ya, yang mungkin kemudiannya akan menjadi Bang Syarif ke depan gitu kan? Gitu iya tips-tipsnya gitu. Apa ya? Ya karena dulu kan saya tidak pernah kepikiran untuk jadi seperti ini. Apapun itu menurut saya kita anggota Polri harus selalu siap. Kapanpun dan dimanapun seketika itu diperintahkan untuk berangkat tugas, seperti yang saya sampaikan, ketika itu saya diperintahkan untuk mengikuti tes, ya bagaimanapun kita harus siap. Nah untuk mempersiapkan ini kan berarti yang tadi saya bilang ada materi tes umpamakan
seperti psikotes ataupun bahasa Inggris ataupun jasmani. Ya mau nggak mau kita harus punya konsistensi dalam mempertahankan ini, harus punya kedisiplinan nih untuk mempertahankan ini. Kayak menjaga kesehatan itu kan udah pasti. Mungkin kalau bahasa Inggris ya sehari-hari kita kalau saya latihan, mungkin nonton film yang berbahasa Inggris, mendengarkan lagu yang berbahasa Inggris, yang simple-simple aja, yang nggak ribet. Oke Bang, Yes. terus ada yang menarik lagi nih Bang dari postingan Abang, sumbernya tetap dari IG ya. Nah di sini nih coba ditampilin Mas Ben. Nah ini nih, ini lagi ngapain sih Bang? Karena captionnya tuh cukup ini ya, eye catching ya, kelihatan bapak hobinya apa gitu kan. Oke, hobinya motoran, tapi lagi ngapain di sini Bang? Ini kita pas di Kaltara ya. Jadi beliau waktu itu punya motor modifikasi, dan beliau senang sekali naik motor. Nah pas kita berjalan dari suatu titik lokasi ke perbatasan, beliau naik motor. Nah di situ kita lewat tanah, lewat banjir, lewat aspal. Beliau pakai motor modifikasi kesukaan beliau itu. Itu beliau sendiri modif. Jadi modifikasinya kita dibantu oleh kalau nggak salah waktu itu dari Katros Garage ya. Tapi untuk modelnya beliau yang pilih. Itu Abang ikutan juga deh. Kita ikutan di belakang, kita pakai trail. Dan waktu itu kan pas nerjang banjir itu kan, itu kecepatan lumayan tinggi itu. Kita di belakang udah mulai agak wanti-wanti kan. Makanya saya langsung ngebut ke depan persis di belakang Bapak. Kita jaga Bapak kan biar ya amit-amit ya. Tapi ya beliau tetap senang, tetap happy naik motor. Nah makanya saya bilang dari foto itu udah kelihatan kan berarti hobi beliau kan. Soalnya saya sempat ini ngelihat yang acara apa ya, pembukaan SEA Games atau apa ya dulu tuh yang ini kan gimmicknya tuh beliau naik motor kan pakai jaket itu kan. Apakah emang dikirain kan emang itu gimmick gimana gitu kan? Ternyata emang hobi naik motor ya tuh. Memang beliau hobi naik motor, dan beliau punya beberapa motor Mbak. Ya mulai dari dulu yang kayak motor capung gitu warna kuning waktu itu kalau tidak salah beliau pernah gunakannya pas di daerah Jawa Barat. Habis itu motor yang ini warna hijau, dan beliau sempat menggunakan motor trail juga saat di Papua, saat meninjau di Papua juga sempat jalan transportasi. Pernah. Pokoknya kalau dibawa ke wilayah itu belusukan hampir ini ya, membawa ini ya untuk melihatnya. Ih keren banget ya. Iya beliau banget ya gitu kan. Senang naik motor beliau tuh. Alah, iya menarik banget ya. Sama ini Bang, saya juga mau tanya juga Bang. Mungkin kan saya kan karena nggak pernah gitu kan ngelihat kehidupan langsung sebagai ajudan presiden itu seperti apa. Gimana sih Bang kehidupan di sana gitu Bang, bersama teman-teman yang ada di sana, mungkin bisa di-sharing ke kita Bang. Yang pasti saya ketika naik dinas kita selalu menanyakan ke teman kita yang turun dinas, kira-kira apa nih isu yang harus kita ingatkan ke Bapak, kira-kira masih ada PR nggak yang Bapak minta diingatkan, kira-kira ada poin-poin yang perlu diingatkan ke Bapak ketika Bapak nanti agenda ini. Nah itu semuanya harus kita catat, kita sampaikan kepada yang nanti akan naik dinas. Nah, jadi contoh seperti kemarin ini, sebelum saya turun dinas, saya catat dulu. Biasanya saya catatnya ada yang tulis, ada yang by phone. Nah saya catat dulu, nanti ketika pada saat ada yang mau naik dinas, saya baru brief. Nanti besok Bapak agenda ini yang perlu diingatkan ini. Lusa Bapak agenda ini yang perlu diingatkan ini. Nah, nanti selama seminggu ini nanti ingatkan Bapak ini. Gitu. Jadi kayak kalau kita nulis mutasi lah. Kita tulis apa yang perlu diingatkan dan sebagainya. Dan keseharian Bapak yang sudah menjadi rutinitas Bapak itu memang harus sudah udah
gitulah. Iya, langsung gitu. Udah langsung lah gitu. Jadi Instan, tidak set, perlu ini. diingatkan lagi hal-hal kebiasaan Bapak yang sudah menjadi pakemnya Bapak, ya kan, itu sudah menjadi standar ataupun setelan awalnya beliau, dan itu tidak bisa kita rubah gitu. Nah, kalau ada turunan-turunan yang baru, nah pada saat prosesi serah terima itulah kita Baru dia. koordinasi. Koordinasi. Nah, kita punya prinsip ketika saya salah, ya, katakan saya ditegur oleh Bapak, ya, saya harus sampaikan kepada yang nanti lain. akan menggantikan saya, gitu. Karena Jangan kita terulang punya juga. prinsip kalau saya salah berarti teman saya juga salah. Kalau teman saya salah berarti saya juga salah. Jadi kita saling mengisi di situ. Jadi ketika Bapak menegur saya, berarti teguran itu harus saya sampaikan ke teman saya. Ketika teman saya ditegur, berarti teman saya punya kewajiban untuk menegur saya juga, gitu. Jadi semuanya harus terkomunikasi dengan baik, tidak boleh tertutup. Karena kan bagaimanapun juga kita ingin Bapak Presiden melaksanakan tugas beliau dengan nyaman, dengan lancar, ya kan, pasti. tanpa hambatan. Benar, pasti. Dan kita harus punya standar yang sama. Betul. Ketika saya naik dinas, saya harus punya standar yang sama dengan teman saya. Ketika teman saya dinas, teman saya harus punya standar yang sama dengan saya. Siap. Nah, sehingga Bapak pun nyaman. Gitu. Siapapun yang naik dinas, dia punya standarnya yang sama. Seperti itu. Turunannya dapat gitu. Turunannya ya. dapat. Baratnya. Gitu. Dan ketika saya tidak suka, ya, saya harus sampaikan di depan. Lebih baik saya sampai di depan daripada saya sampaikan melalui orang lain ataupun di belakang. Iya, pasti. Karena nanti takutnya kan komunikasi beda Komunikasi ya. jadi tidak baik. Kontennya kayak gimana nanti Ya, jadi dan nggak itu pas yang lah. harus kita jaga. Karena bagaimanapun juga kan tugasnya sama. Gitu. Ini kali ya mungkin ya teman seperjuangannya nih ya. Nah, ini bukan nih. Ini 2016. Ini 2016 bulan April, ketika sudah dinyatakan sebagai asisten ajudan presiden, lalu kita orientasi di Istana Bogor, lalu kita foto di depan tangga Istana Bogor. Ini foto pertama kali di Istana Bogor nih. Iya. Ya. Teman seperjuangan dari Teman dulu ya. seperjuangan. Berarti ya. Nah, ini mau share juga ya Bang. Di mana? Ini di Akademi Militer. Saat itu ada peresmian gedung baru Akademi Militer, dan Pak Menhan, Pak Prabowo hadir, dan Pak Jokowi saat itu meresmikan. Nah, lalu saya sama Mayor Teddy waktu itu makan di ruang makannya Taruna di situ duduk ya? berdampingan, ya kan. Lalu kita bernostalgia lah. Iya. Karena kan dulu saat SMA Taruna saya kelas 1, Mayor Teddy, Bang Teddy itu kelas 3. Oh iya. Nah, jadi kita Sempet lihat foto nostalgia, barengnya sih emang. ngobrol, habis itu ya kita abadikan lah fotonya, habis itu kita post di Instagram. Emang sedekat itu ya sama Mayor Teddy, dan ini juga salah satu ya foto kemiripan yang pernah dilakukan oleh Ini Bapak ini. ini ya saat ini Mbak Mayor Teddy, Bang Teddy lagi lagi kampanye ya sama Pak Prabowo, habis itu Ini viral banget loh ini fotonya nih. gendong ada Yang sempet pingsan ya. yang pingsan kan, habis itu viral kan. Kemudian yang di atasnya? Itu saya bilang di sosial media kan, saya bilang Bang Teddy gendong cewek viral, saya gendong ibu-ibu nggak viral. Iya. Apa yang bikin beda ya? Iya, apa yang bikin beda ya? Oh, Apa ternyata yang yang di atas ibu-ibunya benar-benar pingsan, ya kan. Kalau yang di bawah ada ceweknya melek dikit gitu kan? melek dikit, kepalanya agak ngangkat gitu. Iya. Dan cakep ya gitu, ada make upnya gitu kan. Bisa aja dapet ya momennya ya. Dari foto bisa berbicara semua ya. Iya benar, agak lain ya emang ya. Iya Bang, saya punya pertanyaan nih Bang. Memungkinkan gak ya, semisal Abang telepon Mayor Teddy, memungkinkan gak ya? Kalau nggak inilah video call atau nggak telepon lah Bang gitu kan, ya kan mumpung nih
Mayor Teddy kan banyak banget nih fansnya kan. Jadi barangkali nih Sobat Polri kan nanti bisa ini melihat secara langsung gitu kan Mayor Teddy lagi ngapain gitu. Semisal aja nih Bang, kalau boleh nih. Ya bisa aja sih. Bisa aja ngapain ya? Tapi kalau telepon kita nanya apa loh? Bang, lagi di mana? Oh, sibuk nggak? Oh ya udah, saya lagi di podcast SDM Mabes Polri. Saya boleh video call abang nggak? Hah? Nggak boleh? Ya udahlah, oke, sip. Abang di Jakarta kan? Oh ya udah, oke. Ya wes bang, thank you bang. Ya bang. Sibuk lagi ngawal. Ya, penonton kecewa nih. Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin memang lagi sibuk Mayor Teddy-nya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja lagi ya Bang ya untuk pertanyaan berikutnya. Gimana? Okay. Bang, mungkin ini terakhir nih Bang. Mungkin bisa disampaikan quotes of the day untuk Sobat Polri yang nyimak podcast SSDM ini. Iya. Saya masih ingat dulu saya nonton film Drumline. Jadi coachnya itu ada ngajari ke siswanya pada saat dia main drumline itu, bahasanya sampai sekarang saya masih ingat, learn to follow before you lead. Jadi intinya sebelum kita memimpin, kita harus belajar dulu nih ya bagaimana cara mengikuti sosok pemimpin, sosok figur pemimpin, lalu kita bisa mengambil pengalamannya, lalu kita bisa mengambil sosok bagaimana baiknya seorang pemimpin itu, baru setelah itu kita bisa memimpin gitu. Jadi learn to follow before you lead. Itu Mbak kira-kira. Mantap. Iya, dapat meaningnya dapat banget ya. Yes. Iya. Ini kalau misalnya ratusan orang ya, please stand up ya. Standing applause. Makasih banyak nih. Thank you. Bang atas kesempatannya. Thank Makasih you. udah meluangkan waktunya. Pasti ya sibuk banget sih. Saya yakin meskipun enggak off kan lah. masih ada kegiatannya ya. Tapi benar-benar loh kami mengucapkan makasih banget Bang Thank you. atas insight-nya, inspiring story-nya yang Abang sampaikan ke kita Bang. Thank Semoga ini dapat menginspire para Sobat Amin, Polri ya yang amin, nonton amin, ya. mudah-mudahan, Tetap sehat selalu ya Bang ya. Sehat Dan selalu. akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Dan terakhir kami mengucapkan salam presisi. Salam presisi.